Selamat pagi ya. Kita akan mereview kiriman orderan Bapak Faisal Mutjami ya di Perum City, Sekar Kurung, Kebomas, Gresik. Untuk Bapak Teja di Kolonel Sutarto, Jebres, Solo. Untuk Pak Budi di klaster Aserawan ya, Harapan Indah, Bekasi. Terima kasih sudah order. Kita akan review ya satu persatu dulu barangnya sebelum dikirim. Jadi ini untuk 3 orang, barang yang kita siapkan saat ini 2 orang dulu karena selesai kita kalibrasi dulu ya. Jadi ini untuk Innova Reborn, Innova generasi terbaru yang Reborn ya. Eh, Tipe G atau tipe V yang lama, headlampnya kan masih reflektor ya. Masih reflektor, bawaan aslinya menggunakan bolam H11 atau yang sudah proyektor yang seperti tipe V baru, facelift atau tipe Q atau Venturer, low beamnya sudah proyektor, lampu jauhnya kan masih halogen, tipenya adalah HB3. Jadi Anda bisa order HB3-nya untuk lampu jauhnya atau untuk lampu dekatnya yang tipe G atau tipe V lama ya. Sebelum kita lanjut ya, jadi Anda bisa order melalui Bukalapak, Juragan Lampu, username-nya Shopee F3 Moto Lighting, itu reseller saya yang mengelola, jadi bukan saya ya. Jadi kalau Anda order di Shopee, langsung saja chat dengan yang di Shopee ya. Kalau Tokopedia saat ini sekarang saya yang pegang dengan username Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Channel YouTube saya ini adalah Jungki Wenas Juragan Lampu, silakan follow atau subscribe kalau Anda merasa terbantukan gitu ya. Anda bisa order langsung melalui WhatsApp 0898 269 3838. Anda transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT ya. Oke, sebelum kita mulai ya, ada orang berkomentar bahwa saya dibilang galak. Saya dibilang ngomongnya kayak ngajakin orang berantem. Saya ngomongnya kasar katanya. Ya, saya apa adanya, kalau Anda merasa tidak suka nggak usah nonton. Selesai ya, paham. Jadi kita tidak ada maksud berngomong kasar ya, karena saya ngomong orangnya memang begini gitu ya. Anda kalau ketemu saya di workshop Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat ya, kalau saya ngomong begini ya, belak-belakan to the point, keras suaranya. Jadi bukannya kita sombong atau kasar atau bagaimana ya. Kalau buat Anda yang nggak suka ya nggak usah nonton. Selesai ya, titik. Jadi jangan bahas mengenai cara berbicara saya, tapi bahaslah ilmunya ya. Anda berkomentarlah ilmunya. Itu yang Anda dapatkan adalah ilmunya dari saya, bukan cara ngomong saya ya. Karena saya orangnya begini, mau mau bagaimana lagi, saya harus suaranya halus-halus gitu ya, nggak bisa ya, namanya orang badan saya gede jadi suaranya ngebas ya, wajar ya. Oke, kita bahas langsung untuk Toyota Innova Reborn ya. Reborn itu low beamnya itu adalah H11 ya, H11 H11 ya. Sebenarnya saya punya berbagai macam bolam H11, banyak sekali bro. Saya punya bolam H11 termasuk yang 3 warna. Nah, sebelum sebelum dibeli juga semua nanya, Pak bagaimana kalau saya pakai GL3 saja, bohlam yang 3 warna? Bisa, tapi lebih baik kalau GL3 itu buat fog lamp, buat headlamp kayaknya performanya kalau menurut saya bisa sih, cuman kayaknya performanya kurang, walaupun itu LED terang bro, cuman kayaknya kalau buat dipasang di headlamp kayaknya kurang afdol aja gitu ya. Jadi eh, kurang bisa diajak kerja berat gitu ya kalau menurut saya ya. Jadi saya lebih prefer kalau Anda beli yang tipe GL3 3 warna, lebih baik taruhnya di fog lamp, jangan di headlamp. Jadi di headlamp saya lebih merekomendasikan tipe CRI. CRI ini akan kita kasih kode GLC ya, Juragan Lampu C CRI, artinya gitu ya. Jadi kalau GL3 adalah bolam Juragan Lampu yang 3 warna. Jadi JLC ini, Juragan Lampu CRI ini, saya lebih yakin dia untuk kerja berat ya, heavy duty. Jadi saya pede gitu loh kalau mau promosikan. Sebenarnya nggak ada salahnya juga Anda beli GL3 taruh di headlamp, tapi saya lebih rekomendasikan tipe ini ya. Sebelum kita mulai juga ya,
Syarat bolam bagus, satu yang Anda harus tahu, wattnya harus gede. Watt dan luxnya harus gede. Memang watt dan luxnya dia cuma di level 30 watt. Ya, saya juga sedang mencari bohlam yang 50 watt, yang 60 watt, yang chipnya Cree bisa diservis ya. Jadi saya sebutkan dulu syarat-syarat bohlam bagus, 1 watt dan luxnya gede. Kedua, stabil. Dia levelnya sudah di 30 watt dan harus stabil. Nyalanya harus stabil, luxnya harus stabil, tidak boleh ngedrop. Kalau ngedrop 1-2 watt it's okay. Ngedrop kalau 50% atau ngedrop 15 watt itu nggak wajar, bro. Ya. Ketiga, adjustable. Bohlam itu harus adjustable, bro. Ya, kenapa harus adjustable? Bisa disetting, bisa diputar. Anda bisa posisikan kabelnya di bawah, Anda juga bisa posisikan kabel ininya di atas. Jadi bebas, sama saja, ya. Yang penting bisa diputar. Banyak bohlam di luaran memang ada yang bisa diputar, tapi istimewanya bohlam ini bisa ditarik maju, tarik mundur. Ya, bisa dimaju mundurkan sama seperti mobil Anda ya. Mobil Toyota Avanza dulu cuma bisa teleskopik ya. Bukan teleskopik, apa? Tilt steering ya. Setirnya cuma bisa dinaikin, diturunin. Anda tahu mobil expander keluar saya suka banget, dia bisa selain dinaik turunin tilt steering bisa juga ditarik ya. Jadi banyak mobil yang setirnya cuma bisa naik turun, tapi ditarik nggak bisa. Nah, sama seperti LED ini. Kebanyakan LED di pasaran mungkin putar bisa, diputar-putar-putar bisa. Ya, diputar bisa, tapi putarnya juga tidak sampai 360 derajat. Kalau ini 360 derajat, Anda mau putar bagaimanapun bisa, mau kabel di bawah, kiri, kanan bisa. Dan yang lebih istimewanya lagi dari dia bisa ditarik maju mundur. Jadi buat mencari fokus, selain diputar dia bisa maju mundur. Jadi ini sudah unggul ya. Syarat keempat, serviceable. Sebagai syarat bonus ini bisa. Chip bisa diganti kalau rusak. Ingat, chip bisa diganti kalau rusak. Bisa diservis selama spare partnya ada. Ya, kalau chipnya yang mati bisa diganti, intinya gitu. Ya. Syarat kelima, bayangan gelap. Bayangan gelap itu harus kecil. Harus kecil, harus tipis, ya. Nah, keunggulan ini karena dia chipnya ada lensanya, ya. Jadi sinar ini bisa 180 derajat ke depan, ya, bisa ke samping sini, ke samping sini. Ya, kalau chipnya yang mendem itu artinya chipnya yang pipih, tipis, ketutupan oleh besi ini, hidung ini, ya, ketutupan oleh hidung ini. Jadi sinarnya membuat bayangan gelapnya besar dan gelap sekali, itu merugikan Anda. Jadi Anda harus cari bohlam yang bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap. Nah, syarat yang keenam itu tidak storing. Kenapa Anda harus cari bohlam tidak storing ya? Storing ini dalam arti mengganggu ya. Storing itu pengertiannya mengganggu. Jadi LED ini kita nyalakan ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu monitor TV Anda, tidak mengganggu peralatan listrik lain di mobil Anda ya. Soal storing atau tidak, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, ada percobaan. Anda judulnya cari di YouTube saya adalah LED storing. Mestinya nongol. Saya percobaan dengan menggunakan radio ya. Radio di depan saya, kita nyalakan LED-nya, suara radionya bisa hilang atau suaranya mengkresek atau suaranya mendem. Itu namanya storing ya. Itu uji coba yang paling gampang. Ya, karena ada yang mengeluhkan, Pak, LED-nya waktu saya nyalakan LED, radio mobil saya nggak jalan. Pak, waktu saya nyalakan LED-nya, monitor TV saya bergelombang, ada garis-garis segala macam. Nah, itu namanya storing. LED ini tidak storing, bro, saya jamin, gitu ya, terhadap radio. Nah, storing yang paling gampang kita menguji atau mengecek terhadap radio. Bisa juga storing itu terhadap komponen kelistrikan mobil di dalam mobil. Contohnya mobil zaman sekarang kan throttle by wire. Ya, jadi siapa tahu aja kalau LED itu storing, waktu Anda nyalakan lampunya pada saat malam hari, Anda injek gas, kenapa kok gasnya harus dalam? Ya, karena respon throttle-nya berbeda, karena ada gangguan atau storing dari lampu. Ya, kalau Anda nggak percaya omongan saya, ya nggak masalah. Intinya saya cuman mendeskripsikan, ngomong apa adanya, karena saya tahu storing juga laporan dari customer, seperti bohlam Automac HP ya, bohlam P730 itu storing, bro ya, storing. Nah, storing ini jadi pas pada saat malam hari, Pak, saya nyalakan lampu, kok kenapa radio saya hilang? Pada awalnya dulu kita juga nggak percaya, bro
nggak percaya, masa sih, ya masa sih bisa begitu. Setelah kita uji coba dan banyak laporan seperti itu, oh bener, ternyata LED di pasaran itu banyak yang storing. Nah, LED yang bagus bagaimana? Tidak boleh storing. Nah, tidak boleh storing, dia kenapa LED yang lain storing, yang ini bisa tidak storing? Karena dia ada drivernya itu pulse width modulation. Jadi setrum dari DC 12 volt dia di step down. Nah, step downnya itu pakai switching kan. Switching itu pasti dalamnya komponennya PWM. Gitu ya. Nah, di dalam itu pasti ada filter, ada rangkaian LC, induktor, kapasitor. Nah, jadi kalau rangkaiannya itu filternya bagus, kalau dia main di frekuensi rendah, di low pass filter, nah filternya bagus. Nah, untuk mendapatkan filter yang bagus ya tentu komponennya harus bagus. Anda pemain audio pasti tahu ya. Satu buah kapasitor berapa duit ya. Satu buah induktor berapa duit yang bagus ya. Tapi kalau orang-orang yang cuma mau harga murah ya nggak usah ngomong deh gitu ya. Jadi kenapa kenapa ada LED lain bisa mengganggu storing, ada yang tidak ya karena komponennya berbeda gitu ya. Bahan pembuat komponennya berbeda karena namanya barang elektronik juga ada harga, ada kualitas gitu ya. Jadi Anda harus setuju dulu dengan saya sebelum Anda order barang ini. Syarat LED bagus itu ada 6. Sebenarnya saya mau tambahkan satu syarat lagi tapi saya belum dapat bukti uji klinis lah istilahnya, kayak vaksin aja ya. Jadi soal kipas dan heatsink. Soal kipas dan heatsink, soal pendinginan harusnya berapa supaya lifetime-nya panjang. Jadi ada syarat ketujuh yang mau kita tambahkan satu. Tapi saya harus mendapatkan buktinya dulu. Kenapa? Karena saya ngomong begini sudah ada buktinya. Jadi Anda mau mengcounter saya, Anda mau nyekak saya, kita sudah punya kuncinya itu ya. Saya sudah punya penawarnya ya. Anda mau nyebarin virus apapun saya sudah punya penawarnya. Jadi makanya 6 syarat LED bagus ini kita sudah punya kuncinya. Jadi kalau Anda mau membantah apa, kita siap gitu loh. Jadi makanya saya ngomong nggak asal ngomong, nggak asal jual gitu ya. Jadi saya ulang ya, watt dan luxnya harus gede. Kedua, stabil. Ketiga, adjustable. Keempat, serviceable. Kelima, bayangan gelapnya kecil. Keenam, tidak storing ya. Intinya itu H11 untuk Kijang Innova Reborn. Ini dua-duanya untuk Innova Reborn bro. Yang satu di order untuk low beamnya saja ke Solo tadi, yang satu di order ke Bekasi low dan high ya. Soal bayangan gelap kita buktikan ya. Video ini sebenarnya sudah banyak ya, kita review, kita bahas. Kita akan jelaskan ulang supaya masuk di otak ya. Tiap hari pelajaran juga anak-anak sekolah juga. Nah ini kan bayangan gelapnya nggak ada tuh, kecil, gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap, itu yang bagus. Seperti ini nih tuh, kalau perlu 360 derajat. Kenapa kita perlu bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap? Karena ya kita butuh sinar ini 360 derajat ya, 360 derajat. Nah kalau bayangan gelapnya di tembok itu besar, berarti kan yang arah kesininya kosong, ke arah sininya kosong. Itu merugikan Anda. Wattnya gede, tapi kalau ada yang gelap merugikan Anda intinya. Ya, saya ngomong apa adanya. Jadi lebih baik cari LED yang 360 derajat dengan watt yang besar, luxnya besar, stabil. Ya, intinya seperti itu. Ya, banyak yang WhatsApp ke saya, Pak, saya mau cari LED yang bagus, yang bagus. Semua juga WhatsApp saya nggak ada bos, saya mau cari LED yang jelek, nggak ada bro. Semua pasti WA, Pak saya mau cari LED yang bagus buat mobil saya Innova. Pak saya mau cari LED yang bagus buat fog lamp mobil Honda Jazz saya. Nggak ada yang bilang Pak saya mau beli LED yang jelek, ya nggak ada. Tapi kalau mau yang cari yang murah banyak. Nah mau cari yang bagus, nah syarat bagusnya itu kalau Anda mau beli ini setuju dulu dengan saya. Ada 6 saat ini ya yang sudah saya tadi sebutkan. Jadi sama seperti kalau Anda mau beli saham ya, atau Anda mau beli barang lain. Jadi syarat bagusnya itu menurut apa? Menurut Anda apa dulu? Sama Anda seperti mau mencari pacar atau mau mencari istri. Ya Anda kategorinya bagaimana dulu? Harus setuju kan? Kalau nggak setuju ya berarti kan nggak bisa. Gitu. Nah sama, Anda harus setuju dulu dengan syarat saya, 6 syarat itu. Kalau Anda setuju, Anda silakan order. Sama seperti Anda beli saham, pasti juga seperti saya pemula, pemain saham. Saya juga mencari
apa sih saham yang bagus yang harus kita beli dan harus kita keep atau harus kita invest. Ya. Nah, kalau dalam bidang saham, Anda harus cari DPR, PBV, PER. Ya, itu dulu. Kalau Anda bisa menerima 3 hal ini, baru Anda beli. Karena itu merupakan syarat saham bagus. Ini menurut Warren Buffett-nya Indonesia ya, Lo Kek Hong ya. Jadi DPR, Anda harus lihat DPR-nya, PBV-nya atau PER-nya. Nah, sedangkan kalau ini Anda beli LED, Anda harus lihat 6 syarat itu. Gitu ya. Nah, kalau kita ngomong saham, saya sih nggak bisa ngomong banyak soal saham karena saya juga nggak jago di situ, karena saya juga belajar. Tapi kalau Anda mau bertanya LED di saya siap menjawab gitu ya. Kenapa kita harus memperhatikan DPR? DPR itu dividen payout ratio. PBV itu rasio harga saham terhadap nilai buku. PER itu rasio saham terhadap laba perusahaan. Jadi kalau Anda mau beli saham dengan yang semuanya DPR, PBV, PER-nya bagus, ya tentu harga sahamnya mahal. Bener nggak? Nah, contohnya apa sahamnya? Ya mestinya Unilever, Astra, United Tractor, ya, Indofood, mungkin yang sahamnya yang bonafit lah gitu ya. Nah, sama Anda beli LED ini dengan syarat 6 yang kita sebutkan itu, mana mungkin Anda bisa beli dengan harga 200.000. Ya, sama dengan harga saham itu. Sahamnya bagus, semuanya dividennya lancar, tiap tahun bagi, setahun 2 kali bagi, laporan keuangannya wah cakep semua ya. Mana mungkin itu harga sahamnya 200 perak, 300 perak. Nggak mungkin kan, pasti harganya di atas 5.000 ya, kecuali udah stock split ya, beda hal ya. Pasti harga saham itu juga mahal. Nggak ada saham 200 perak DPR-nya bagus, PBV-nya bagus, PER-nya bagus gitu ya. Nah, sama dengan LED ini. Kalau Anda udah setuju dengan syarat saya 6 hal itu, ya Anda ada harganya, berarti ini barang ya. Ada harganya. Maksud saya begitu ya, memberikan perumpamaan seperti itu. Jadi Anda mau beli saham yang bagus tapi harga sahamnya mau 200 perak, ya nggak bakal ada bro ya. Anda mau beli lampu yang bagus tapi maunya cuma 200.000, ya tak ada ya. Jadi nanti kita syarat ketujuh mau kita tambahkan soal kipas angin, berapa sih RPM-nya ya, kita mau ngukur sebenarnya. Jadi kita ada laser RPM ya, tachometer, kita mau tahu dia. Biasanya kan ada yang bilang apa high speed 10.000 RPM ya. Kipasnya high speed 10.000 RPM tuh. Kalau orang jualan di online shop, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, spesifikasinya ditulis indah-indah bro ya. Kalau Anda percaya sih, kadang-kadang spek itu ya ditulis seindah mungkin lah ya. Nggak ada yang menulis jelek di situ. Tapi kenyataannya, realnya banyak yang sampah bro. Spek tinggi, tulisannya tinggi, bagus pokoknya tulisannya, tapi kenyataannya song ya. Nah, makanya saya geli juga kadang-kadang. High speed ininya ball bearing, fan-nya 10.000, 13.000 RPM. Nah, makanya kita mau ada satu syarat lagi kita tambahkan. Kita mau buktikan bahwa ini speednya berapa ya. Soal heatsink juga sebenarnya saya lagi mencari rumusnya ya. Heatsink itu kan sebuah aluminium, ada rumus aluminium itu conductivity-nya berapa untuk melepas panas ya, berapa watt atau berapa ini per derajat Celcius ya konduktivitasnya. Jadi kita lagi mikir tuh, lagi mau menghitung bagaimana caranya kita harus mengukur volume dari heatsink ini berapa, seberapa besar ya, kipasnya seberapa besar, jadi supaya pendinginannya bagus ya, seperti itu. Makanya kita sedang mencari buktinya. Jadi kita sedang menguji juga, merumuskan itu. Jadi kalau itu jadi sebagai syarat ketujuh ya. Syarat ketujuh bola bagus itu pendinginannya harus bagus. Jadi sama seperti AC. Kalau AC Anda beli, AC ini adalah Anda beli air conditioning ya, pendingin Anda buat tidur tuh di kamar. Satuan AC itu seberapa dia dingin itu adalah BTU, British Thermal Unit. Contohnya AC setengah PK itu kalau nggak salah 5.000 BTU.
Ya, kalau 3/4 bisa 7.000 BTU, kalau 1 PK 10 ribuan BTU. Jadi AC itu dengan spek 1 PK bisa 10.000 BTU. Nah, saya mau tahu dengan kipas kencangnya segitu, dB-nya segitu, pendinginannya berapa. Nah, itu kita lagi mencari bukti, cara mencari penghitungannya, ya. Jadi itu menjadi syarat ketujuh bahwa LED itu pendinginannya harus bagus, ya, supaya lifetime-nya panjang, ya. Harus bagus dan harus cepat. Anda beli AC tentu mau cepat dingin, nggak ada Anda mau beli AC yang lama dingin, kan gitu. Nah, cepat dingin itu tergantung dari PK. PK itu tergantung dari dayanya, ya. Maksudnya kalau di mesin motor tuh cc ngomongnya, jadi besarnya mesin gitu ya, dayanya itu ada berhubungan dengan listrik ya, sedot listriknya berapa. Nah, ini juga saya sedang menguji gitu ya. Oke, yang ini H11 ya, sama yang ini juga di order H11, kita akan tesin juga ya. Dan kalau yang satu lagi ini di order low dan high, HB3 ya. HB3 juga sama ya. Tipe Kri ini enak sekali, bisa Anda setel spot atau float. Jadi spot itu lebih nitik, float itu agak lebih lebar. Jadi hubungannya ada begini, ada orang yang demen nyorotnya jauh supaya kita mau lihat pelang jalan dari 200 meter udah kelihatan. Ada yang mau high beamnya deket itu supaya ini mobil kita, ini pelang jalan di sini, waktu kita deket begini kita ngedim, pelang jalannya kelihatan. Tapi kalau anda settingnya versi spot, pelang jalannya di depan sini, mobil Anda di sini, itu sudah kelihatan. Itu ya. Tapi kalau Anda setel spot, kalau pelangnya udah deket-deket dengan mobil Anda ngedim, udah nggak kelihatan karena dia nyorotnya jauh. Nah, makanya ini bisa disetting ya. Jangan lupa adalah settingnya vertikal ya, vertikal tegak lurus. Jadi yang pasti nanti WhatsApp ke saya ya. Jadi H11 dan HB3 kombinasi ini bisa juga dipasang di mobil seperti Rush ya, Agya, Alia yang TRD yang sudah menggunakan proyektor facelift ya, Innova Reborn salah satunya, Avanza Veloz ya, H11, HB3 ya. Level wattnya memang dia di 30 watt 3100 lux versi 2021 ya, versi 2021 3100 lux. Jadi kalau halogen H4 kita ukur di sini dengan lux meter adalah 1000. Jadi ini bisa 3 kali lebih terang daripada halogen mobil Anda H4. Tapi yang jadi masalah kan halogennya adalah HB3. HB3 itu di bawah 1000 luxnya. Jadi bisa 3 kali lebih terang ya. Ada garansi, jadi kalau ada komplain apa silakan WhatsApp saya 0898 269 3838, tidak perlu khawatir. Barang ini barang baru, bukan barang bekas. Banyak yang bertanya juga, Pak ini barangnya baru atau bekas? Oh ini saya salah ngambil nih. Kenapa HB3 dua-duanya ya? Nah, jadi barang baru bukan barang bekas ya. Barang sebelum dikirim kita kalibrasi dulu, apa bedanya Anda beli di saya dengan beli di luar. Saya kalibrasi dulu, kadang-kadang memang ada sedikit sompal ya, namanya juga kita kikir, kita gerinda. Jadi bukan berarti barang tersebut bekas, barang tersebut baru bro, tapi saya butuh setting ya. Kadang-kadang kan kita megang pakai catok, pakai segala macem ya, jadi ada lecet sedikit, jadi bukan artinya bekas. Tapi kalau Anda mau mulus bawaan pabrik ya kita nggak kalibrasi juga, Anda tinggal request, Pak saya mau mulus ya. Saya juga berusaha kalau mau mengikir juga pelan-pelan gitu ya, jadi supaya tidak cacat ya. Keunggulan lain ya, dia driverless, driver di dalam, kabel ini sudah dirajut ya, jadi tahan tarik ya, kabel ini tahan tarik bro, jadi udah dirajut pakai nilon ya, driverless. Untuk mobil Innova Anda tahu sendiri ada yang versi diesel. Memang versi diesel mobil sekarang udah nggak seperti zaman dulu. Diesel sekarang sudah canggih, getaran minim, suara minim. Tapi namanya mesin diesel pasti ada bergetar bro ya, walaupun tidak segetar mesin bensin karena memang dia kan torsinya gede juga ya, langkahnya gede, bor struknya gede ya. Nah ini tinggal colok saja, jadi Anda tidak perlu ngiket driver segala macam. Kalau yang ada driver biasanya ya, karena Anda ikat pakai kabel tis, ini di headlamp, terus Anda ikat di kabel, mesin itu bergetar. Tiap hari Anda nyalakan mesin ya, dia akan bergetar gitu bro. Jadi kalah di sini, ya kalah di sini.
Ditambah ruangan mesin panas, kabel panas, dia akan melentur ya. Anda tahu nggak charger di rumah Anda pakai micro USB, Anda pakai Android, Anda charger, Anda pakai iPhone charger. Anda sering lihat nggak sih kabel charger Anda ya di ujung soketnya ini nih, soketnya ini. Kalau yang bukan versi gepeng begini ya, yang bawaan original kan bulat. Anda sering nggak sih lihat kabelnya ini suka mengkerut? Ya, mengkerut itu tahu nggak kenapa? Gara-gara kabel itu kan dilewati arus listrik. Panas kan? Panas kan? Apalagi kalau Anda pakai fast charging, ampere gede gitu ya, panas. Nah, makanya isolatornya itu mengkerut. Anda pakai 1-2 hari mungkin bagus. Anda udah pakai 3 bulan, mengkerut tambah parah gitu ya. Nah, sama ini juga ya, kadang-kadang ada LED yang 60 watt kabelnya kecil bro. Ini kabel lumayan gede loh, saya udah pernah bongkar, saya udah pernah gunting, saya udah pernah lihat tembaganya lumayan gitu ya. Jadi sesuai lah dengan spesifikasi ya. Ada LED yang wattnya lebih gede, kabelnya kecil ya, makanya dia ngedrop gitu ya. Jadi LED itu bukan hanya dilihat dari terangnya aja ya, dari wattnya doang gede ya. Kadang-kadang orang menguji wattnya gede, tapi kita perlu faktor lain gitu ya. Jadi driverless, tahan tarik, jadi Anda nggak perlu khawatir ngiket drivernya. Memang sih saya pakai nggak masalah, cuman banyak juga yang masalah bro ya. Kadang-kadang suka ada yang mengcounter omongan saya ngomong apa adanya, to the point. Hal-hal yang sering saya terima di lapangan seperti itu ya. Pak, LED saya kok jalanan rusak, nyala mati gitu ya. Saya goyang-goyangin kabelnya, ada yang kendor apa bagaimana Pak, soketnya saya udah tancapin, kencengin, udah diisolasi Pak, udah saya kabel tis katanya. Masalahnya adalah karena putusnya di sini bro. Kenapa? Karena ada driver. Anda ngikat drivernya itu di kabel bodi mobil. Terus ada getarannya yang berbeda ya. Setiap hari bergetar, apalagi mobilnya diesel. Kalah bro di sini, putus di dalam. Udah putus di dalam, kita buka, waduh kabelnya segede rambut doang, kecil gitu ya. Banyak masalah seperti itu ya. Nah, kalau ini sudah memenuhi syarat, makanya kenapa berani kita jual, berani kita ngomong gitu ya. To the point aja ya. Ada harga, ada kualitas. Memang harganya juga lumayan bagi orang-orang tertentu, tapi menurut saya Anda punya mobil Innova 300 jutaan, 400 jutaan, Anda dengan beli bolam 1 juta, cengli lah ya. Dan bolamnya awet juga gitu ya, bukannya hanya Anda pakai 1-2 tahun tapi bisa pakai lama gitu ya. Cengli lah harga segitu, bener nggak? Ya, saya rasa cukup. Nanti kita akan kalibrasi ulang ya, kita akan ukur lagi watt dan luxnya sesuai, akan segera kita kirim ya. Nanti satu lagi adalah H11 juga, tapi versi Cooper Belt, dipasang untuk motor ya. Oke, terima kasih. Oke, ini saya lanjut ya. Jadi ini orderan buat motor ya. Buat motor yang sudah memakai proyektor OEM halogen H11 ya. Proyektornya punya Toyota Fortuner. Sebelumnya sudah pasang HID, cuma katanya mati HID-nya ya. Jadi kalau untuk motor ya, satu, syaratnya harus DC. LED lebih hemat listrik, betul ya. Untuk motor lebih hemat listrik, tapi intinya adalah harus DC. DC itu adalah listrik yang searah ya. Jadi tanpa mesin nyala, lampu sudah harus bisa nyala ya. Jadi dari aki langsung, bukan melalui dari spool mengikut putaran gas ya. Jadi perlu diperhatikan, harus DC ya. Tapi saya yakin motornya pasti sudah DC. Kenapa? Karena sebelumnya sudah pakai HID ya. Karena HID wattnya lebih gede, saya rasa tekor, makanya mati ya. Nah, ini H11 ya, Cooper Belt. Tempatnya sempit katanya di motor. Nah, kenapa saya tidak rekomendasikan yang kipas ya? Nanti ininya dilepas ya, warning, ini dirobek. Jadi ini barang baru, nanti ini dirobek. Nah, ininya dibengkok-bengkokin aja, semasuknya di belakang headlamp ya. Jangan lupa dimelar-melarin lah ya. Nah, ini kita akan coba hasil outputnya ya. Memang wattnya dia nggak terlalu gede karena Cooper Belt, tapi versi ini sebenarnya sih bisa kita upgrade ya. Anda ganti driver ya, 20 watt sih. Jadi dua buah chip ini 20 watt ya. Saya matikan dulu silau. Jadi 20 watt. Ini cuma memakan 10 watt, ini makan 10 watt. Ini bisa di-upgrade menjadi ini 20 watt, ini 20 watt. Itu udah mentok ya, jadi 40 watt. Bisa di-upgrade sebenarnya.
Ya cuman upgrade itu kan perlu biaya juga gitu ya. Jadi harus siapkan budgetnya ya. Kita akan coba tes nyalain. Jangan lupa nanti settingnya adalah vertikal ya, harus vertikal. Ya, sudah kita pasang. Nah, kita kasih lihat outputnya ya. Ya, outputnya seperti ini. Lumayan lah ya. Setara dengan HID lah ya. Anda kalau pakai HID boros listriknya ya. Ini kita ganti proyektornya sebentar ya, kita ganti proyektornya, kita kasih lihat lagi outputnya. Ya seperti ini, garis cut off nya sih keluar ya, dan lebih awet lah, cenderung lebih awet nih ya. Oke, cukup ya, udah kita tes nyala. Nanti soal kalibrasi juga nanti kita cek lagi dia punya titik fokusnya. Soal pemasangan juga bisa diputar ya di adjustment ya. Jadi Cree XHP 50 first generation Cooper Belt ya, 20 watt. Bisa di-upgrade di kemudian hari menjadi 40 watt ya. Seperti ini barangnya, akan segera kita kirim ya. Oke, terima kasih. Selamat siang ya, lanjut. Ini kiriman yang udah kita review sebelumnya tadi pagi ya, nanti kita videonya akan kita gabungkan. Jadi ini Cree Innova Reborn low beam high beam. Ini Cree low beam Innova Reborn, ini yang untuk motor H11 Cree. Jadi ini Cree semua, keluarga Cree ya. Nah, ini satu lagi orderan yang masuk ya. Ini diorder untuk fog lamp Honda Brio EMT ya, Honda Brio EMT. Automax DC, bohlam termurah, garansi 6 bulan yang ada mereknya dan kardusnya lumayan bagus ya. Kalau Anda yang butuhnya kardusnya bagus ya, Anda bisa beli ini. Tapi kalau kita lihat spesifikasinya ya, kita akan bandingkan dengan GL3 yang kardusnya abal-abal ya. Kardusnya abal-abal bro. Kalau ini kan kardusnya mewah ya, ada mereknya Automax DC. Ini adalah bohlam GL3, kardusnya abal-abal ya. Ini diorder untuk Honda Odyssey. Honda Odyssey saya lihat RB1 ya. Odyssey RB1 apa RB2 ya? RB1 kayaknya ya, yang absolut ya. Yang absolut saya lihat fog lamp-nya itu sebenarnya mirip seperti Honda Jazz. Pakainya H8 atau H11 ya, bentuknya lonjong. Keluarga Honda kebanyakan fog lamp-nya fog lamp lonjong. Nah, fog lamp lonjong itu kebanyakan pakai H11 atau H8 ya. Nah, kebetulan ini untuk Honda Brio, ini untuk Odyssey. Kita review secara barengan. Sebenarnya saya ada nunggu satu order lagi untuk Suzuki Grand Vitara ya di Nusa Tenggara Timur. Dia mau beli HB3-nya untuk high beam-nya dan fog lamp-nya GL3 juga. Tapi ini kita review dulu lah. Sama-sama Honda ya. Automax DC ini memang bohlam favorit ya, best seller. Tapi stok saya ini udah stok 2021. Stok 2021 itu mengalami spec down ya, spec down. Saya ngomong kenapa spec down ya. Yang versi sebelumnya 2020 ininya soketnya panjang. Jadi kalau Anda yang menerima soket panjang itu versi 2020 lebih bagus. Lebih bagus dibandingkan versi 2021. Jadi 2021 spec down. Ya. Soketnya yang versi dulu lebih panjang, lebih tebal plastiknya, bro. Lebih tebal dah pokoknya dah. Kabelnya juga lebih gede. Ini kabelnya lebih kecil, lebih lentur lagi. Lebih kecil, bro, kabelnya. Yang versi dulu lebih gede. Yang versi 2021 plastiknya saya kelihatan tipis. Nah, ininya juga nih. Jadi kalau Anda masang di bohlam
Dibohlam ya, kalau belum pas jangan diputar dulu. Kakinya ada 3, kakinya harus 3 masuk dulu. Kalau belum pas jangan diputar. Kenapa? Kalau Anda putar resiko patah karena plastiknya lebih ringkih yang versi 2021 ya. Karena Anda pasti masang fog lamp sistem grepe. Apa itu sistem grepe? Jadi sistem yang Anda caranya putar setir ke kanan, Anda kerjakan dulu yang bagian sebelah kiri. Anda buka fendernya, Anda buka spakbornya, tangan Anda yang masuk ke dalam, mata Anda tidak bakal kelihatan karena sempit tempatnya. Jadi sistem grepe. Sistem grepe. Jadi masuk dari kolong spakbor mobil Anda. Jadi sistem grepe, kalau belum masuk jangan dipaksa. Masukkan dulu kaki 3-nya sudah pas baru diputar ya. Jadi menghindari kaki patah. Saya ngomong begini apa adanya to the point karena saya juga tukang pasang. Saya juga kuli, bro. Saya juga masang, saya jongkok-jongkok, saya tiduran di lantai ya buat menggrepe. Kadang-kadang mobil kayak Honda ya, kayak Mazda 2 sempit, bro. Kalau kayak Avanza, Innova mah gede ya. Mobil-mobil begitu sempit, terhalang tabung radiator, terhalang filter tabung AC tabung air wiper, tabung radiator, kadang-kadang ada botol AC, ada pipa AC, ada radiator lah segala macam dah, pokoknya sempit tempatnya ya. Jadi hati-hati, saya ingatkan dulu itu. Ini udah kita sealant ya, Automac DC best seller ya, cuma ini versi 2021 spec down. Harganya masih tetap soalnya ya. Dia menggunakan chip biasa, bukan chip dempet ya. Chip biasa itu begini. Jadi kuning dengan putih ada space. Chip biasa, kuning sendiri, putih sendiri. Dua warna, hanya bisa kuning, hanya bisa putih ya. Cara matikan nyalakan putihnya kapan, kuning kapan, Anda nyalakan sekarang warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia berubah warna kuning. Anda mau ganti warna putih, Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna putih. Anda mau ke kuning lagi, Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia akan ke kuning. Jadi cara ganti warnanya adalah dengan matikan, nyalakan, dia akan berubah warna. Bukan pakai remote, bukan pakai saklar tambahan ya, seperti itu, harus diingat. Jadi jangan bertanya kepada saya, Pak nanti remote-nya mana. Saya nggak pernah ngomong remote ya. Nggak pernah ngomong remote. Dia defaultnya adalah kuning di bawah, putih di atas. Sebenarnya ini bisa dibalik, tapi Anda harus membuka baut ini. Nah, kalau Anda buka baut ini, jadi nanti bautnya nggak bisa dikunci. Itu aja. Ya. Masang harus vertikal. Vertikal itu dalam arti begini. Masang tidak boleh, dia harus vertikal lurus begini. Nggak boleh miring. Ya, ini salah nih. Nggak boleh begini. Ya, harus vertikal. Nah, bagaimana cara Anda untuk mendapatkan vertikalnya? Untuk yang depan penumpang itu bisa vertikal, tapi kalau yang untuk depan supir dia akan miring pemasangannya, begini kebanyakan ya. Nah, nggak apa-apa pasang begitu, tapi kalau mau sempurna Anda harus luruskan. Nah, bagaimana luruskan yang depan supir? Kalau untuk di fog lamp Honda kebanyakan adalah Anda harus buka baut ini nih. Anda harus buka baut ini ya, pakai obeng kacamata. Saya ngomong apa adanya ya, to the point ini. Udah poin, jadi saya ajarkan juga cara pasangnya ya, walaupun Anda nggak beli di saya, Anda nonton video saya jabarkan. Jadi Anda harus buka baut ini ya. Ini bautnya udah saya buka pakai obeng kacamata nih. Ini bautnya nih, jangan sampai hilang bro, tidak ada spare part. Saya nggak punya spare partnya ya. Nah ini baut sudah dibuka, jadi dia bisa mutar los ya. Nah jadi Anda pasang di sebelah sini ya, yang di depan supir. Nah, Anda agak susah nih karena kan ngelos, tidak bisa ngunci. Jadi Anda mau nggak mau Anda harus pakai tangan ya. Jadi Anda masangnya grepe-grepe ini lepas dulu. Anda pakai telunjuk Anda masukin, Anda ini nih pakai tangan. Nah, tetap kunci dulu pakai tangan. Udah selesai baru bolamnya masukin. Nah, selesai. Jadi masangnya agak ribet ya untuk yang depan supir karena kenapa? Pasti miring. Karena ya itu H8, H11 kecuali H16 beda lagi, beda cerita. Ya kalau Anda mau perfeksionis, jadi saya ajari, jadi agak ribet. Karena ini dia akan muter terus-terusan, jadi Anda juga nggak bisa buka tuh. Dia nggak bisa dibuka dan ini nggak bisa dibuka, jadi bukanya harus pakai tangan dulu, pakai tangan jepit, tarik. Kenapa? Karena dia ada kunciannya di atas, harus pakai baut. Tuh, dia ada kunciannya di sini.
Ada kunciannya di sini. Tuh. Ya, di sini ada baut, ada kunciannya. Jadi devalutnya adalah chip kuning di bawah, chip putih di atas. Jadi kalau Anda mau membalik chip putih kuningnya ya Anda harus lepas baut ini sistemnya. Jadi Anda harus masang dulu ringnya ini Anda grepe ke spakbor mobil Anda, kencengin, udah yakin kenceng, nggak bakal copot di jalan, ya udah Anda tinggal masukin bolamnya. Anda mau setting chip kuningnya di bawah apa di atas, bebas putar. Tapi ini resiko ya, resiko kendor ini bro, bisa hilang di jalanan, bisa hilang bro, ya hati-hati. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu PNP dan tidak adjustable. Sebenarnya bawaan pabrik adalah fix focus, celahnya di sini. Ya, celahnya di sini untuk ngebautin ke ini. Nah, sedangkan yang di balik sini kan terhalang oleh kaki 3 ini. Nah, makanya ini yang desain juga agak-agak on juga gitu ya. Harusnya jangan cowakan, jangan di sini tapi di sini di pinggir gitu loh. Mestinya begitu. Jadi supaya dia bisa dibulak-balik. Jadi bautnya tidak harus ininya di sini, tapi bautnya di sini. Geser 45 derajat mestinya, 90 derajat mestinya ya. Jadi untuk lebih jelasnya kalau Anda mau memasang ini, kalau Anda nggak paham ya silakan WhatsApp saya gratis ya. Karena Anda beli bolam dengan saya bukan cuma beli hari ini, tapi Anda harus bisa pasang, konsultasi gratis ya. Kalau Anda ke dokter hari ini, Anda konsultasi, dokter buka resep untuk Anda tes lab, Anda balik lagi dikenakan biaya lagi sama dokternya, biaya admin segala macam oleh rumah sakit. Saya gratis bro, yang penting Anda sudah beli dengan saya. Ya, jadi devalutnya adalah chip kuning di bawah, chip putih di atas. Kuning akan sorotannya lebih jauh, putih akan lebih dekat. Ini levelnya cuma 19 watt di bawah 1900 lux. Ya, 19 watt di bawah 1900 lux. Kemarin saya baru jual bolam baru H4 DC di videonya sebelumnya, tapi pas sampai katanya kipasnya mati. Berarti saya ke depan ini harus ngecek kipasnya berfungsi atau tidak ya. Lampunya sih nyala, tapi katanya kipasnya mati. Ya aneh ya. Nah ini kipasnya nyala nih begeter ya. Putih, kuning ya. Jadi ini versi 2021 ya, pemasangannya kurang gitu PNP. Yang versi dulu juga sebenarnya nggak begitu PNP, tapi ya bisa lah sampai saat ini kita jualan. Untuk yang minta dipandu ya silakan WhatsApp saya ya, 0898 269 3838 ya. Putih, kuning ya. Apa perbedaannya Anda beli di saya dengan beli di toko lain, toko sebelah? Ini harga 680.000, harga sesuai price list dari distributor ya. Ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru 1 pasang. Saya pastikan bahwa itu barangnya baru, bukan barang rusak, bukan barang refurbish, bukan barang returan. Anda beli di toko sebelah mungkin bisa lebih murah 20.000, 30.000. Saya tidak bisa memberikan Anda diskon karena itulah keuntungan saya. Apalagi kalau ini diorder melalui reseller saya F3 Moto Lighting di Shopee. Ini diorder melalui Shopee bro. Keuntungan saya tidak ada untuk ini. Kenapa? Karena saya berikan keuntungan saya untuk reseller saya. Saya terus terang ngomong apa adanya ya. Jadi harganya juga udah nggak bisa, udah ngepres. Jadi harganya sesuai price list karena ini keuntungan saya nggak dapat. Yang dapat keuntungan adalah reseller langsung gitu ya. Nah, apa bedanya kalau Anda beli di saya atau beli di reseller saya? Yang penting adalah Anda masuk ke jaringan saya adalah saya siap memandu Anda untuk memasangkan ya. Memandu pemasangannya kalau nggak ngerti ya. Saya pastikan bahwa barangnya baru, bukan barang bekas, bukan barang returan, bukan barang refurbish ya. Ada rusak saya tukar ganti 1 pasang selama 6 bulan itu garansinya ya. Kita kalibrasi, kita setting segala macam ya, intinya seperti itu. Oke, cukup. Nah ini yang di order untuk Honda Odyssey ya. Apa bedanya ini dengan ini? Sama-sama bolam bisa berubah warna. Ini 2 warna, ini 3 warna. Ini berat bro, heatsinknya pejal, itu ringan sekali ya. Kabel ininya gede bro, Anda lihat dulu ya, udah di braided, di nilon. Tadi juga di nilon, dirajut, tapi ini gede bro kabelnya ya. Jadi spesifikasinya udah pasti di atas dia ya. Harga memang lebih mahal sedikit, tapi dia 3 warna. Chipnya sudah chip dempet, sudah double cooper pendinginannya. Pendinginan itu hanya konvensional biasa saja. Ini sudah double cooper PCB ya. Pendinginannya udah pasti lebih bagus, kipas lebih kencang, heatsink lebih gede, kabel ini lebih gede, soket ini
kualitasnya beda bro. Nah yang penting nih, yang penting ini Anda nggak usah pusing-pusing buka baut, Anda cari obeng kacamata. Ini adjustable on the spot, langsung putar. Ya, tidak perlu takut khawatir lepas, karena ini saya jamin tidak bakal lepas. Ngunci dia. Kalau tadi ada bautnya. Kalau ini tidak perlu pakai baut-baut bro. Anda tinggal putar, Anda mau setting chip kuning, chip putih langsung bisa. Bulak-balik. Posisinya begini atau posisinya begini bisa. Chipnya sudah chip dempet, wattnya lebih gede, 2 kali daripada itu. Ini 30 watt, terangnya mencapai 3500-an lux. Bisa nyala putihnya saja, bisa nyala kuningnya saja, bisa nyala putih kuningnya, 3 warna. Ya, fokus lebih bagus, lebih lebar. Anda bisa tarik mundur, bisa dorong maju. Ya, bisa tarik mundur, dorong maju. Ini enak sekali untuk bolam H16, H8, H11, H9. Anda tinggal atur posisi bagaimana jatuhnya di sini, dan ini mengunci, tidak bisa ngelos. Kalau tadi itu adalah ngelos, kita sudah buka, bautnya dia akan putar-putar terus. Kalau ini nggak bisa, ini ngunci bro, ini ngunci, tuh ngunci, nggak bisa. Ya, ngunci. Kalau tadi kan putar-putar terus, ini nggak bisa, ini ngunci. Nah, ini kalau Anda sudah ngunci begini, Anda tinggal setting, posisikan tegak lurus. Nah, tegak lurus. Ini chip putihnya di bawah. Anda mau dibalik, ya tinggal tarik lagi aja, diputar. Nah, ini chip kuningnya yang di bawah. Apa efeknya chip kuning dengan chip putih di bawah? Kuning kalau chipnya di bawah, sinar sorotan kuning akan lebih jauh. Tapi kalau putihnya yang di bawah, sorotan sinar putih akan di bawah. Enak sekali, Anda tinggal bulak-balik sendiri maunya bagaimana. Ada orang kuningnya mau agak jauh atau putihnya mau yang agak jauh, bebas. Saya prefer kuning lebih jauh. Karena kenapa? Buat kabut atau buat hujan, ya. Jadi ini enak, ini bisa setting begini, putar-putar bebas, ya. Jadi on the spot istilahnya. Ya, satu, syarat bolam bagus, watt dan luxnya gede. Kedua, stabil. Ini stabil, wattnya gede, 30 watt dibandingkan ini cuma 19 watt, ya. Oh Pak, saya takut meleleh Pak, reflektor saya 19 watt. Saya jamin pakai ini tidak bakal meleleh bro. Tidak bakal meleleh, ya, saya jamin tidak bakal meleleh. Kenapa? Karena wattnya LED beda dengan wattnya halogen. Halogen 19 watt memang dia menghasilkan panas. LED tidak menghasilkan panas. Panasnya itu adalah cuma di body, tidak dirambatkan. Jadi Anda tidak perlu khawatir yang namanya reflektor Anda meleleh. Saya jamin tidak meleleh. Ya, satu, syarat bolam bagus, watt dan luxnya gede. Ini level 30 watt, 3600 lux maksimum. Ini cuma 19 watt, 1900 lux. Stabil, ini stabil, ini stabil. Ketiga, adjustable, ini terpenuhi. Ya, terpenuhi. Ini tidak bisa adjustable sebenarnya. Jadi Anda harus buka-buka pakai obeng, dan sebenarnya dia memang buat tidak didesain buat adjustable. Keempat, serviceable, ini nggak bisa diservis, rusak buang, ini juga rusak buang. Kelima, bayangan gelap kecil, iya ini bayangan gelap kecil. Keenam, ini juga bayangan gelap kecil. Keenam, storing, ini saya jamin tidak storing sama sekali. Ini ada sedikit storing, ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda nonton video saya sebelumnya, ada soal LED-LED yang saya bahas, yang saya jual, yang storing, ya. Philips pun storing bro, Osram pun storing bro, ya. Keunggulan lain, dia sudah menggunakan chip dempet, fokusnya lebih bagus dan dia lebih lebar bro. Cut off patternnya lebih bagus, ya. 3 warna sama, cara mengubah warnanya matikan nyalakan, dia akan berubah warna, ya. Putih, putih kuning, ya. Putih kuning. Level paling tinggi luxnya adalah di putih kuning, ya. Di putih kuning itu kalau kuning, misalnya kuningnya 1000 lux, putihnya 1000 lux, putih kuningnya akan nyala 1500 lux. Jadi total penjumlahan. Saya belum menemukan merek lain yang bisa seperti itu. Total penjumlahan. Ada P73CF di atasnya dia, harganya, speknya di bawahnya dia. Putihnya misalnya 1000, kuningnya 1000, putih kuningnya juga 1000. Jadi tidak berupa penjumlahan. Jadi ini masih lebih bagus speknya. Ini 680, ini harganya saat ini lebih mahal 300.000. Jadi sesuaikan budget Anda. Kalau Anda cuma punya 680.000, ya Anda beli ini. Tapi ini harganya masih di bawah 1 juta. Selisih 300.000 lebih mahal. Sedangkan kalau P73CF dari Pro 7 Anda bisa beli harganya udah di atas 1 juta. Ya, sudah di luar harga pikis Anda. Tapi spesifikasinya lebih rendah daripada ini. Dia pakai driver, belum dirajut. Chipnya chip biasa yang disolder dempet, belum double cooper, ya. Lebih rendah speknya. Terangnya pun lebih rendah. Wattnya sekitar 25-an kalau nggak salah. Ini 30.
ya. Jadi spesifikasi ini lebih tinggi, ya. Tapi kembali lagi sesuaikan budget Anda, ya. Anda jangan memaksakan juga, kalau budgetnya nggak cukup ya cukup beli ini juga udah bagus gitu ya. Tapi kalau Anda mau yang lebih bagus, ada yang lebih bagus lagi ini gitu ya. Kardusnya memang gembel bro, jadi saya terus terang aja gembel kardusnya. Ini kardusnya lebih bagus. Sebenarnya Anda beli nih kardus ini nih, harga ini Anda beli, padahal kardus Anda kan nggak pakai, yang Anda pakai adalah bolamnya ya, seperti itu. Saya rasa cukup ya, reviewnya sudah banyak saya bahas. Jadi ini saat ini adalah namanya kodenya JL3 warna ya, bolam LED 3 warna yang paling terang saat ini. Saya belum menemukan yang lebih terang daripada ini. Spesifikasi ini tinggi bro ya, sudah chip dempet, double cooper, sudah di braided, di nilon, kabelnya gede bro. Ini saya udah pernah gunting, gede bro kabelnya ya, sesuai lah dengan wattnya ya. Anda beli barang juga harus sesuai kabelnya ya, seperti instalasi listrik, kayak seperti Anda bangun rumah, Anda bangun beton, mungkin betonnya pakai segini, besi betonnya pakai segini bisa, tapi kalau Anda duitnya ada lebih, Anda mau lebih kokoh ya tentu Anda beli yang sejempol juga lebih bagus kan gitu ya. Nah sama kabel ini di atas spesifikasi lah ya, jadi menghindari kabel ini panas itu menjadi hambatan, merugikan Anda, jadi banyak ngedrop, makanya bolam ini tidak ngedrop ya, seperti itu. Harganya juga masih murah, di bawah 1 juta ya, tapi spesifikasinya tinggi ya. Jadi pemilihan Automax dengan bolam JL3 terserah Anda, sesuaikan budgetnya ya. Jika Anda mau beli bolam ini, Anda bisa melalui Bukalapak, itu Juragan Lampu, username-nya saya sendiri yang mengelola. Shopee adalah reseller saya, F3 Moto Lighting. Kebetulan ini barangnya saya yang review karena stok di dia habis, dia belum ambil ke tempat saya, jadi saya kirimin. Tokopedia adalah nickname-nya Juragan Lampu Jungki Wenas, karena saya cek di Tokopedia Juragan Lampu LED, Juragan Motor, Juragan apa banyak. Saya sendiri adalah Jungki Wenas ya, Juragan Lampu. Ya, Anda bisa order langsung melalui WhatsApp saya 0898 269 3838. Saya kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Saya kalau ditanya amanah nggak, saya jawab saya amanah. Saya juga nggak terlalu paham pengertian amanah bagaimana, karena saya juga nggak tahu. Intinya setiap barang yang laku akan kita review ya. Saya tidak berani kalau mau menipu, duit cuma 980.000 kita tipu, nggak ada artinya bro. Kalau saya mau menipu, mendingan saya menipu 1M, bener nggak? Kenyang bro makannya, cuman harga 1 juta kita mau menipu. Uang sekolah anak saya aja SD kelas 3 aja 1.600.000-an loh ya, belum uang lesnya. Saya anak masih 2, jadi sekitar 3 juta untuk uang sekolah. Saya kalau menipu ini 1 juta, saya jadi buron, buat apa ya? Kita nggak berpikiran sempit seperti itu ya. Saya juga selalu ngomong alamat saya Jungki Wenas Juragan Lampu, ada di Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Anda bisa cek di Google Map, itu Juragan Lampu ya, tidak pernah pindah-pindah bro. Saya lahir di sini, cuma saya tidak tinggal di sini ya. Ini workshop saya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Ini orderannya ya. Ini untuk Pak Muhammad Siraj ya, di Kecamatan Krian, pakai JNT ya. Ini untuk Pak Denny di Jalan Haji Itih ya, pakai Grab. Nah ini untuk JNT juga Pak Faisal Mutami, JNT juga Pak Teja ya, JNT juga Pak Budi. Jadi akan segera kita kirim saat ini juga ya. Bentar lagi kan waktunya sholat Jumat, kita kirim dulu. Nanti yang sesi kedua udah kayak main saham aja ya, ada sesi kedua. Sesi kedua saya lagi nunggu Grand Vitara ya, H11 GL3 dengan Kri HB3. Oke, terima kasih.